Halo, assalamualaikum. Welcome to back my channel, teman-teman semua. Bersama aku Eka. Kembali lagi di channel aku. Nah, kali ini aku mau share hal yang berbeda ya, teman-teman. Jadi begitu banyak sekali rumor yang beredar tentang CPNS ya. Jadi aku mau nge-share sama teman-teman nih, kita berbagi cerita. Boleh teman-teman kirim komen teman-teman di link komen ya. Kemudian teman-teman juga bisa ikutin grup Telegram saya ataupun ikut live Facebook dan Instagram saya. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe video saya. Apa sih teman-teman pendapat teman-teman tentang kelulusan CPNS? Ya, kalau dahulu sering sekali beredar rumor bahwa mau jadi PNS tuh susah banget ya, harus bayar 100 juta, 50 juta, 20 juta, dan itu masih ditemukan hingga sekarang calo-calo CPNS, teman-teman. Nah, kita harus hati-hati ya, harus sangat hati-hati. Nah, untuk itu kali ini aku mengambil topik ini menarik banget ya teman-teman buat CPNS tahun 2019 yang sedang dakdikdukder menanti kelulusan teman-teman. Kita sharing yuk, kita berbagi cerita yuk. Pernahkah teman-teman alami hal ini di lapangan, atau adakah cerita dari teman-teman yang lain mungkin ya tentang kecurangan seleksi CPNS? Oke? Seperti apa video yang akan saya bagikan? Masih adakah kecurangan hingga saat ini teman-teman? Apakah sudah transparansi benar nih 100% ya dalam pengadaan CPNS di Indonesia? Kita harus berbagi informasi ini karena ini menarik dan penting, harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Jangan kemana-mana, kita lihat video saya berikut ini. Oke teman-teman, sekarang, nah, ataukah masih ada nggak hal-hal yang dianggap mengerikan seperti penipuan ya, penipuan ini kan banyak sekali ya teman-teman yang sudah terjadi gitu ya, berita-berita bahwa harus ketika diangkat menjadi CPNS harus membayar uang sekian gitu ya. Nah, hal ini harus kita sampaikan kepada teman-teman yang lain, masyarakat yang lain ya. Jadi penting banget untuk kita lebih hati-hati. Bagaimana dengan calo? Apakah masih ada? Nah, ini dia nih teman-teman yang akan kita bahas. Jadi, sebelumnya subscribe dulu ya dan share untuk informasi ini supaya semua orang bisa tahu dan harus lebih hati-hati lagi. Ya, oke. Ini informasi ini saya search dari bkn.go.id. Bahwa BKN menjelaskan tidak ada manipulasi angka maupun intervensi pihak manapun dalam penentuan kelulusan CPNS. Nah, seperti apa nih ya? Karena apa? Untuk saat ini sistem yang sudah diterapkan oleh BKN sendiri sudah transparansi teman-teman. Mereka sangat mengusahakan semuanya bisa dipublikasikan ya, seperti halnya yang kemarin nih saat penentuan kelulusan CPNS 2019 BKN melakukan siaran langsung atau live streaming melalui channel YouTube-nya ya, BKN Official. Nah, jadi di situ kita semua bisa tahu seperti apa sih mekanisme penentuan kelulusan CPNS tahun 2019 ya kan teman-teman, dan semua bisa diakses oleh masyarakat. Nah, apalagi pada siaran langsungnya tersebut dijelaskan juga nih, ada pihak yang bertanya ya, ada teman-teman yang bertanya, apakah masih ada kecurangan CPNS di tahun 2019 ini? Ternyata teman-teman masih ditemukan ya, di Sumatera Barat ada calo. Nah, ini calo nih, hati-hati ya teman-teman. Jadi BKN memberikan atau menyiapkan sistem yang benar-benar bisa dideteksi. Pada saat awal mulai masuk itu tidak dideteksi teman-teman waktu SKD. Nah, ketika SKB kemarin itu yang CPNS tahun 2019, jadi setiap peserta itu akan dimintain data diri. Nah, ketika data diri atau barcode-nya di-scan, maka otomatis fotonya akan muncul langsung. Nah, disitulah teman-teman ketahuan ya. Ternyata dan pelakunya itu adalah seorang ASN atau seorang
PNS ya teman-teman, yang dia sebagai joki, dia menggantikan peserta CPNS untuk tes. Nah, pesertanya menunggu di mobil. Nah, dan itu langsung ditindaklanjuti ke petugas yang berwajib atau ke kepolisian. Nah, jadi seperti itu teman-teman, harus hati-hati ya. Kemarin juga masih saya temukan ya di Facebook ya, di media sosial ada yang menanyakan, saya dikirimin nih, dijanjikan gitu ya, dijanjikan untuk diterima PNS ya di wilayah Indonesia Timur, dan harus membayar uang sebesar berapa ya, kalau nggak salah 15 juta atau berapa. Nah, itu hati-hati ya teman, jadi teman-teman semua ketika mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak kita kenal, ataupun yang mungkin dia menjanjikan untuk menerima kita menjadi seorang PNS. Karena untuk saat ini semua sistem sudah diusahakan sejujurnya dengan transparansi teman-teman ya. Jadi diusahakan tidak akan ada lagi kecurangan. Begitu ya teman-teman. Kita lihat berita selanjutnya. Yusuf evaluasi SKB di Tilok lokasi kantor regional 3. Nah, jadi dalam monitor tersebut tentunya mengawasi ya teman-teman seperti apa jalannya SKB gitu ya. Jadi hal ini dilakukan untuk apa? Yaitu tadi untuk mengantisipasi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti kecurangan ya ataupun perjokian. Nah, itu benar-benar harus diwaspadai untuk kita semua. Oke, ini juga dijelaskan bahwa tujuan BKN itu membangun seleksi berbasis komputer atau chat yang kita kenal itu adalah tujuannya adalah untuk transparansi teman-teman. Jadi semua nilai terekam dalam sistem dan bisa dipantau dengan baik atau dimonitoring internal dan publik. Nah, sekarang ada juga nih waktu kemarin ya selesai SKB itu teman-teman semua bisa melihat live scoring yang disiarkan melalui YouTube. Nah, hal ini tujuannya apa? Untuk menjaga transparansi teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengakses semuanya, nilai saya berapa ya, bener nggak sih gitu kan, nanti bisa dicocokkan ketika setelah pengumuman gitu kan. Oh ternyata sesuai. Nah tujuannya seperti itu. Teman-teman boleh share ya pengalaman-pengalaman, atau teman-teman pernah mengalami atau ada cerita yang pernah mengalami penipuan ya, ataupun sesuatu hal yang berkaitan dengan kelulusan CPNS di kolom komentar. Ya, nih teman-teman contohnya ya, saya ambil dari Twitternya ASN Kini Beda atau BKN Official ya. Jadi malam Sobat BKN, masih ada saja oknum yang mengatasnamakan BKN. Tak lelah Mimin sampaikan ke Sobat BKN untuk selalu cross-check informasi yang Sobat BKN terima dari siapapun. Nah, surat seperti pada contoh di gambar ini sudah dapat dipastikan bukan produk BKN, jadi waspada. Nah, hati-hati ya teman-teman untuk seperti ini ya, hoax gitu ya, berita hoax. Jadi ada yang menyebarkan bahwa Anda diterima sebagai PNS ya, atau akan dijanjikan. Nah, harus interview di ruang ini gitu ya misalnya, dan membawa uang. Nah itu hati-hati teman-teman, kita harus waspada dengan berita bohong ya seperti ini. Nah ini untuk contoh produk BKN. Nah ini saya ambil dari Twitternya. Jadi mengatasnamakan Ongki Aprizal ya, Kepala Biro Pengadaan dan Kepangkatan PNS. Wow, ini ya. Jadi semua masyarakat saya harapkan untuk hati-hati dan lebih waspada tentang berita hoax ataupun penipuan ya, yang mengatasnamakan pemerintah dan membayar uang sebesar. Nah, kalau udah minta uang itu harus hati-hati teman-teman, bisa di cross check kembali kalau itu penipuan. Oke teman-teman, mungkin itu share dari saya, semoga bermanfaat. Teman-teman yang punya pengalaman ataupun apapun komentar boleh ditulis di komentar dan share informasi ini ke semua masyarakat teman-teman. Lebih banyak yang mengetahui lebih bermanfaat karena bisa menjadikan diri kita bisa lebih hati-hati lagi untuk dalam mengikuti seleksi CPNS. Kayak begitu teman-teman.
Wow, menarik ya teman-teman. Dari video yang saya paparkan, ceritakan, teman-teman bisa komen apapun ya terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS. Ya, semoga juga bisa didengar oleh pemerintah ya terkait dengan keluhan-keluhan ataupun apapun untuk bisa menjadi pengadaan sistem seleksi CPNS yang lebih baik lagi di Indonesia. Jadi kita sudah tahu ya kalau untuk saat ini seleksi CPNS sudah cukup baik, transparansi, bahkan di beberapa instansi sudah memberikan live scoring ya ketika tes SKD dilaksanakan, SKB gitu ya. Jadi kita bisa tahu skornya berapa. Nah, semoga ini terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjadi seleksi CPNS yang lebih baik, tidak ada lagi calo, tidak ada lagi kecurangan ya teman-teman. Begitu harapan kita menjadi Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih share kita di video kali ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe video saya. Semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang sedang berjuang dagdikduk menanti hari pengumuman kelulusan tanggal 30 Oktober, semoga dapat tercapai ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang akan bersiap-siap untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2021, seleksi itu akan segera datang dan teman-teman harus persiapkan mulai sekarang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.